Sesi kedua Tazkiyah dan Penataran Guru di Pondok Modern Tazaka dilaksanakan pada Senin 14 April 2025, membahas secara mendalam konsep kepengasuhanan santri sebagai elemen fundamental dalam sistem pendidikan pesantren. Sebagai pembicara dalam sesi ini adalah Kiai Haji Anang Rigza Masyidi MA PhD, Kiai Haji Muhammad Bisri SHI MSI, dan Kiai Haji Anizar Masyidi MA. Dalam pemaparannya, Kiai Haji Anang Rigza Masyidi menekankan pentingnya integrasi antara dua lembaga inti di pesantren, pengasuhanan santri dan KMI. Keduanya bukan dua hal yang terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan sistem pendidikan yang saling melengkapi. Beliau juga mengembangkan konsep catur pusat pendidikan, di mana pendidikan tidak lagi hanya bersumber dari rumah, sekolah, dan masyarakat, tetapi juga dari media. Dalam konteks ini, pesantren hadir sebagai sistem pendidikan yang integratif dan komprehensif, dengan penekanan pada kemandirian dalam pengelolaan kurikulum, metode, dan penilaian. Kita ini mendidik anak-anak itu secara komprehensif dan holistik. Jadi pendidikannya bukan sekedar materi, tetapi pendidikan nilai-nilai, pendidikan sikap, pendidikan mental, termasuk di dalamnya adalah pendidikan kepemimpinan. Itu. Maka malam ini kita akan bahas salah satu fokus, yaitu tentang kepengasuhanan santri. Pertama, pondok itu menjadi atau menggabungkan tri pusat pendidikan. Ada rumah, ada sekolah, ada masyarakat. Jadi anak itu dibentuk oleh apa sih? Anak itu dibentuk oleh 3 unsur. Yang membentuk seseorang itu adalah rumahnya, sekolahnya, dan masyarakatnya. Itu teori lama. Teori baru bukan lagi tri pusat pendidikan, tapi catur pusat pendidikan, yaitu media. Jadi sekarang anak-anak dibentuk oleh apa? 1 oleh lingkungan rumahnya, 2 oleh lingkungan sekolahnya, 3 oleh masyarakatnya, 4 oleh media. Jadi kalau yang sekarang yang terbaru itu bukan tri pusat lagi, tapi catur pusat pendidikan. Nah, pesantren itu baik dalam konteks tri pusat pendidikan atau catur pusat pendidikan, pesantren ini mengintegrasikan semuanya. Kurikulum di Pondok Modern Tazaka dipahami sebagai seluruh aktivitas santri selama 24 jam. Kurikulum ini terbagi ke dalam 2 wilayah besar, intrakurikuler tanggung jawab KMI dan ekstrakurikuler kokurikuler wilayah kepengasuhan. Asrama diposisikan sebagai rumah besar dan miniatur masyarakat yang idealnya mencerminkan suasana sakinah, mawadah, warahmah. Dalam aspek kognitif, pendidikan di Tazaka mengikuti kerangka Bloom's Taxonomy dengan pengembangan keterampilan berpikir dari LOTS, Lower Order Thinking Skills, di kelas awal, hingga HOTS, Higher Order Thinking Skills, di kelas akhir. Sementara itu, OPPM, Organisasi Pelajar Pondok Modern, dijelaskan sebagai wadah pendidikan kepemimpinan, perjuangan, dan pengabdian. Sesi ini juga menyoroti pentingnya leadership sebagai bagian dari kurikulum. Pendidikan kepemimpinan bukan hanya tentang struktur organisasi, tetapi juga membentuk ketokohan santri. Dalam pengasuhan, pendekatan disiplin yang dianjurkan adalah preventif dan berbasis bimbingan serta konseling, bukan sekedar penindakan. Khidmatut tullab syarafun. Kita tuh mulia loh. Limada ada syarafuna kali ana haula fi sabilillah. Jadi kita tuh berkepentingan sama orang wakaf. Orang wakaf tuh kepentingan nazir wakaf atau kepentingan yang wakif? Kepentingan yang wakif. Saya wakaf tuh kepentingan saya, bukan kepentingannya Pak Subhi. Saya wakaf karena kepentingan saya setelah saya meninggal itu menjadi amal jariah saya. Iya kan? Sama dengan kita mencari kemuliaan. Di mana ada kemuliaannya? Haula fi sabilillah thalabah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Khalas, ada hadis. Maka khidmatut tullab itu syarafun lana.
Jadi wali kelas, kullu wahid Syekhul Mantiqah, itu dia gotak, harus anak saya kemana ya? Nggak ada ya. Sama dengan nanti kamu berkeluarga, punya anak, jam 10 malam belum pulang, kamu di mana nak? Makan di mana, lagi di mana? Jadi kamu jangan fan-fan aja kalau anakmu nggak ada di rumah. Kalau anakmu panas, kamu nggak akan fan. Jadi kalau ada anak kelas 1B misalkan sakit, wali kelasnya fan-fan saja, maka sifat kepengasuhanannya, sifat kebapaannya atau keibuannya hilang. Harusnya ketika anak saya kelas 1B tidak masuk, dia harus cek di mana dia nggak masuk, sakit apa dia, sudah makan belum dia. Nah itu kalau semua orang dari wali kelas yang senior, dari wali kelas yang junior, riayah, kemudian Syekhul Mantiqah bekerja dengan nilai-nilai tadi, sifat-sifat kepengasuhannya muncul, saya yakin santri betah semua. Kiai Haji Muhammad Bisri menegaskan bahwa kepengasuhan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan santri yang merupakan kekhasan pesantren. Beliau menolak segala bentuk kekerasan fisik maupun verbal terhadap santri, mengedepankan pendekatan yang lembut namun tegas. Sementara itu, Kiai Haji Anizar Masyadi mengingatkan bahwa komitmen ke pendidikan adalah hal pokok dalam menjalani peran sebagai guru. Beliau mengutip, "Khidmatut thullab syarafun, amanatun, wa mas'uliyatun," bahwa melayani santri adalah kehormatan, amanah, dan tanggung jawab. Guru dituntut hadir serta utuh dalam kehidupan santri dan wali kelas diminta memiliki catatan mendetail tentang perkembangan setiap anak didiknya selama 1 tahun. Melalui sesi ini, para guru diharapkan semakin memahami peran strategis mereka dalam membentuk karakter dan kepemimpinan santri secara menyeluruh dalam suasana pendidikan yang penuh cinta, amanah, dan keteladanan. Jadi tidak boleh ada sesuatu yang nampak yang nggak mendidik, sesuatu yang didengar yang nggak mendidik, sesuatu yang dirasakan yang nggak mendidik, apalagi yang dikerjakan yang nggak mendidik. Itulah kenapa saya pakainya jas begini, ya supaya dilihat. Itulah kenapa saya pecinya enggak, saya cuma hanya punya 2 peci, putih sama hitam. Ada peci lain, itu makainya ada jadwalnya, ada saatnya. Potongan rambut saya nggak boleh aneh-aneh. Ya harus begini. Kenapa? Sekali saya potongnya aneh, besok anak-anak tiru semua. Itulah kenapa sistem di kita, guru-guru standarkan rambutnya, guru-guru standarkan baju pakaiannya, guru-guru bahkan sampai kepada bau badannya.